Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga net ya. Selamat datang di mana kita di sini? Kita ada di Kongres. Kongres. Apa tuh? Kongres. Kongko nggak beres-beres Asik. ala Hipakat Tangsel. Hipakat apa tuh? Coba bisa nggak? disebut? Hipakat. Mungkin nanti kita langsung tanya narasumbernya aja kali ya. Oh, bukan dong. Kenapa? Kita harus sebutin dulu. Oh, harus Soalnya sebutin ini dulu. perdana loh Perdana. kita. Wah, keren banget. Tepat Bu. hari ini Hipakat Himpunan Pemuda Wah. Putra Putri Keluarga Angkatan Darat. Wow. Ini Dewan Pengurus Keren Tangsel, banget. Oh, ini cabang Dewan Tangsel. Pengurus cabang Tangsel. Tangsel. Berarti Hipakat ini ada nggak di Tangsel aja ya Bu ya? Banyak seluruh Oh, Indonesia banyak. Seluruh ada, Indonesia tapi ada Hipakat yang ini. pertama kali membuat podcast adalah Tangsel. Wah, Tangsel keren. Iya, kita jadi master itu ya, Oke, masterpiece. oke. Ini masterpiece-nya Tangsel nih, Berarti semoga ini ya. pertama Perdana. Perdana. Nah, Ibu, nih kita udah ada narasumber di depan Iya. kita. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu tema kita hari ini apa? Iya. Hari ini kita akan berbicara tentang UMKM, UMKM. khususnya di Kota Tangerang Selatan. Keren banget. Kebetulan kita nih di Iya, di depan kita, kedatangan kedatangan tamu yang istimewa. Wah, luar biasa. Cantik Beliau, banget ya. bukan cantik lagi, nggak usah Iya. ditanya deh kalau itu deh. Kayak orang habis minum. Kayak saya maksudnya. Iya, enggak, Ibu beda. Jadi gini, Bunda Lista yang sekarang hadir di hadapan kita ini adalah pelaku UMKM Pelaku UMKM. yang sudah mumpuni lah di Tangsel. Oh. Jadi beliau itu kalau soal pengalaman tentang UMKM itu Udah nomor Udah satu nomor lah ya. satu deh. Mungkin jangan dibongkar dulu nanti. oh iya biar iya ibunya oke yang oke jelasin. kita Iya. nanti mesti Ibu, mengulik-ngulik kita lagi nanya-nanya ya. kita tanya-tanya Tapi sama jangan ibu. lupa juga nih kita harus memperkenalkan dulu nih Oh, Ketua betul Hipakat. banget. Ini soal Ketua Hipakat Ketua- Tangsel. Udah Mas, kenal ya belum? ampun. Oke, boleh. Bang Dari Ipan Bapak- Supanda. Bapak Ipan Selamat pagi Supanda. semuanya. Terima kasih. Ini perdana ya untuk Kongres Kongko nggak beres-beres. Kongko nggak beres-beres. Iya. Tar dulu, Pak Siap. Ipan Supanda. Ini dari mana nih kata-kata kongres Kongko ora beres-beres nih? Ora Sebenarnya- beres-beres apa nggak beres-beres? Enggak nih? beres-beres Iya, dong. sekarang kita kumpul kita nggak beres-beres. Oh, nggak beres-beres. Beres-beres Ini- ya tamat sudah Ini selesai. nggak pulang-pulang nih saya. Gitu. Ya lanjut Pak Ipan. Jadi ya kita ngambil tema Kongres karena memang filosofinya biar nggak beres-beres. Kalau beres nanti tamat gitu kan nggak ada kelanjutan Oke, gitu. bukan nggak beres-beres dan berarti hari ini nggak kelar-kelar nih ya. Kasihan anak-anak nggak pada madak. Maksudnya intinya mencari ilmu Oke. dari siapapun, nggak beres-beres, Nggak harus beres-beres. dari awal sampai akhir gitu. Pokoknya berkelanjutan Iya, ya. benar. Alhamdulillah nih perdana kita ini kedatangan narasumber yang memang buat kami di Hipakat ini ibu ya itu karena beliau juga yang mendampingi kita nih perjalanan Hipakat Tangsel dari awal sampai sekarang gitu. Oh, gitu. Dan beliau juga ibunya UMKM Tangsel. UMKM. Bunda Lista Hurstiati. Oh, namanya siapa tadi? Bunda Lista Bunda Hurstiati. Lista. Iya, Tepuk tepuk tangan dong. dong. Nah, Selamat iya. datang Bunda Lista. Selamat datang Bunda Lista. Iya. Boleh perkenalkan nama dulu mungkin. Selamat datang, Biar Bun. penonton-penonton yang ada di sini bisa kenal. Baik, terima kasih Mas Ipan, Mbak Dwi, Iya. Mas Rizky. Mas Rizky. Alhamdulillah saya sudah diundang ke sini. Nama saya tadi sudah diperkenalkan ya, Lista Hurstiati. Biasa dipanggil Bunda Lista. Kebetulan itu sebetulnya panggilan anak-anak saya. Oh, panggilan anak-anak. Tapi karena semuanya udah merasa jadi anak, jadi ikutan manggilnya Bun. Iya. Jadi kita manggil Bunda. Jadi ikutan manggil Bunda deh. Iya, tapi Gitu. emang kalau lihat ibu tuh kayak pengen meluk aja gitu. Alhamdulillah. Saking lamahnya ya Bu. Itu. Ya, Gimana? Bunda Lista. Kita mau langsung aja nih Oh, ngulik-ngulik boleh. kepada beliau tentang UMKM di Tangsel. Sebenarnya begini Bunda Lista, UMKM kan sebenarnya sudah lama ya ada di Indonesia ya. Betul. Tapi saya mau tahu nih ya, sejak kapan sih mulai ada atau mulai semarak UMKM di Kota Tangsel? Kalau kita bicara UMKM ya sebetulnya sih udah lama sekali tadi yang disebutkan sama Mbak Dwi pelaku usaha. Jadi sebetulnya sekarang dengan adanya kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM, kita panggilnya Mas Maman ya karena masih muda mungkin ya beliau. Jadi Pak Menterinya kita panggil Mas Maman. Beliau itu menyatakan jangan lagi ada pakai bahasa pelaku. Jadi yang namanya UMKM itu menjadi pengusaha.
Jadi pelakunya jangan dipakai lagi. Ah, Kalau jadi sudah pelaku kan lebih ini bisa ya. pelaku kejahatan, pelaku kriminal Iya, dan iya, sebagainya iya, ya. iya. Jadi kita sekarang gunakannya pengusaha, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, UMKM. Nah, dari kapan sih UMKM ini sendiri kan memang lahir dari undang-undang. Kita ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Nah, di situ dijelaskan bagaimana UMKM ini berkembang, lahir dan sehingga para pengusaha nih, khususnya di Tangerang Selatan lahir mungkin setelah adanya lahirnya Kota Tangerang Selatan ya. Kota Tangerang Selatan sendiri kan lahir kalau nggak salah di tahun 2008 ya. 2008. Nah, itu secara apa namanya? De factonya De ya, facto. ibaratnya tuh dilahirkan di tahun tersebut sehingga UMKM di Tangerang Selatan sebetulnya yang sudah ada sebelumnya itu para pengusaha-pengusaha yang memang berbisnis, berusaha dari yang dagangan di pinggir jalan itu yang disebut sebagai usaha mikro. Apa sih yang membedakan gitu kan misalkan. Nah, disinilah lahir para pengusaha-pengusaha di Kota Tangerang Selatan. Mungkin di kota-kota lain juga sama, sudah ada di DKI, di Banjarmasin, di daerah provinsi yang ada di Indonesia, itu sudah ada para pengusaha-pengusaha yang memang mereka memproduksi produk-produk usahanya dijalankan dari kecil, dari mikro. Nah, itu disebut dengan adanya undang-undang itu menjadi pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, itulah yang disebut sebagai UMKM gitu, Mbak Dwi. Tapi kalau misalnya di Tangsel sendiri nih Bunda ya, maaf Ibu, kalau di daerah kan semua udah ada UMKM ya. Kalau di Tangsel sendiri punya ciri khas UMKM Tangsel sendiri nggak, Kalau Ibu? Tangsel sendiri mungkin sama dengan kota lain ya. Oh, Kita sama ya. tinggal melihat saja mereka ini melakukan usahanya itu dari modalnya berapa, misalkan kisaran dari modal. Nanti tinggal kita klasifikasi apakah ini termasuk pengusaha yang masih ada di standar mikro atau kecil atau menengah. Itu dilihat dari omsetnya. Jadi kalau omsetnya setahun kurang lebih sekitar 300 juta itu diklasifikasikan berdasarkan undang-undang itu dimasukkan sebagai pengusaha mikro. Mikro. Nah, kalau dia sudah agak besar antara 350 sampai 2,5 miliar itu bisa dikatakan sebagai pengusaha kecil. 2,5 sampai ke atas itu disebut sebagai menengah, pengusaha menengah. Itu klasifikasi dari peraturan. Tapi kalau di Tangsel sendiri otomatis itu akan sama, dan di Tangsel sendiri kita ada yang namanya Dinas UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau di daerah kan masih menjadi satu ya, Dinas Koperasi dan UMKM. Termasuk juga Dinas Industri Perdagangan, Indak. Nah, biasanya di dinas ini ada program-program untuk membantu para pengusaha tadi itu yang tadinya mungkin mereka hanya berjualan gorengan, nasi uduk di jalan atau menjual mie dan sebagainya. Itu nanti akan diklasifikasi lagi mana yang memang betul-betul mereka menjadi seorang pengusaha yang memproduksi produk-produknya sendiri. Jadi kalau kita masuk lagi ke dalam sebagai UMKM itu harus mereka punya produk sendiri dan mereka produksi masih sifatnya lokal, masih di rumah produknya. Belum industri gitu ya. klasifikasi sebagai pabrik karena kan masuk ke UMKM. Nah, disinilah peran dinas di Tangsel membantu dari sisi pemodalan, misal dari sisi legalitas, kemasan, kualitas rasa dan sebagainya. Disinilah peran pemerintah membantu kalau untuk di Tangsel sendiri ya. Nah, seharusnya sih di daerah lain akan sama karena itu menjadi peran dari pemerintah pusat yang turun ke pemerintah bawah, ibaratnya dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau di Tangsel sendiri memang sudah banyak terbantu untuk para pengusaha UMKM-nya dari pelatihan. Yang penting pengusaha-pengusahanya nih mau enggak dia menjalankan pelatihannya, terus juga bergabung di komunitas karena bagaimanapun kan pemerintah kapasitasnya juga enggak terlalu banyak waktunya, jadi mereka lebih kepada memberikan bantuan itu berdasarkan komunitas. Misalkan nih
Hipakat membina, misalkan mendampingi para pengusaha-pengusaha pemula yang memang ingin mempunyai produk sendiri, pengurusan legalitas dan sebagainya. Hipakat nanti yang berhubungan kepada dinas. Ada nggak untuk kuotanya nih untuk pembinaan dari Hipakat atau anggota Hipakat yang ingin berusaha tapi nggak punya legalitas. Nah, itu menjadi peran pemerintah untuk bisa mendampingi dan memberikan kuota-kuota kepada para pengusaha-pengusaha yang ada di Tangsel gitu. Oh gitu. Bunda, saya sedikit mau bertanya ya. Di Tangsel sendiri itu berapa persen sih, maksudnya lebih banyak pengusaha mikro, kecil atau menengah? Nah, kalau kapasitas besaran itu memang akan lebih banyak kalau kita melihat lebih ke pengusaha mikro. Mikro ya. Karena kalau mikro itu kan tersebar hampir di setiap RT, RW, kelurahan, mungkin kecamatan. Karena mikro ini kan termasuk yang penjual gorengan, goreng nasi, jual nasi uduk pagi-pagi. Nah, itu kan termasuk yang mikro ya. Jadi memang agak lebih besar dibanding pengusaha-pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kecil dan sampai menengah gitu. Nah, ini yang harus bisa membedakan antara pengusaha-pengusaha yang memang mereka punya produk sendiri atau yang memang mereka hanya mengolah sebuah produk. Jadi ada juga yang mungkin mereka membeli barang-barang atau produk-produk dari pabrik yang mereka kemas, mereka buat lagi, dibuat sedemikian rupa dan mereka jual seperti itu. Tapi kalau yang betul-betul the real UMKM, pengusaha itu yang betul-betul orang-orang yang memproduksi sendiri produknya meskipun dari rumah, tapi dia mempunyai kreativitas dan inovasi. Nah, disinilah yang akan berperan bagaimana UMKM ini akan bertahan karena mereka daya saingnya itu kan dari kreativitas dan inovasi gitu, menciptakan sebuah produk yang memang bisa menghasilkan menjadi produk unggulan di satu daerah itu sendiri. Dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul, ya Bunda ya. Itu pasti karena bagaimanapun kan kalau dia sudah punya produk, apalagi kalau sudah meningkat penjualannya pasti akan butuh SDM. Biasanya UMKM di Tangsel ini mereka justru melibatkan tetangga nih untuk membantu. Minimal ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaan dan sebagainya itu mereka dibantu. Sepertinya sih seperti itu untuk di Tangerang Selatan. Apa Bunda kalau UMKM di Tangerang Selatan ini yang condong lebih berkembang itu di bagian apa, yang jualan apa bahasa katanya mah ya? Ini kan bahasa istilah orang sini ya, orang kampung istilah katanya. Ya Bun, kita orang kampung nih, maaf ya. Sama. Nanyanya nggak begitu formal ya Bun ya. Maksudnya yang lebih laku gitu dalam usahanya. Kalau sekarang tuh lebih banyak cemilan ya. Cemilan-cemilan kayak kerupuk, keripik, rengginang. Kita juga di sini kebetulan saya ada buka namanya gerai. Itu gerai lengkong itu saya banyak menampung beberapa produk-produk yang dihasilkan, yang diproduksi oleh para pengusaha UMKM Tangsel. Jadi lebih banyak tuh di kerupuk. Rengginang itu macam-macam. Jadi kenapa tadi saya bilang pengusaha UMKM itu harus punya daya kreativitas dan inovasi. Karena mereka bersaingnya itu dari kreativitas itu. Kayak rengginang. Rengginang kan udah kenal ya. Udah tahu dong rengginang. Itu biasa dari kampung. Tapi gimana caranya rengginang ini menjadi daya tarik sendiri buat konsumen? Itu ada bermacam-macam bentuk. Ada rengginang yang bentuknya kecil, koin, ada rengginang koin, ada rengginang imut, ada rengginang yang bentuknya besar, itu macam-macam. Rengginang dalam ini toples was-was. Ada rengginang yang suka penipuan kan katanya. Toplesnya biskuit, dalamnya rengginang gitu kan. Enggak ada bapaknya. Nggak ada bapaknya. Nah, Bunda, termasuk peyek juga. Peyek juga gitu. ya, ada kecil ya Bunda ya. Kecil. Jadi ya itu tadi lebih kepada inovasi dan kreatif lah gitu. Bunda, saya tuh walaupun sudah lama di Kota Tangsel ya, saya tinggal tuh kecil dan besar di Tangerang ya dulu, masih Tangerang, lalu saya udah Tangsel. Tapi sampai saat ini saya belum tahu tuh sebenarnya makanan tradisional Tangerang Selatan tuh apa, dan apakah UMKM Tangsel itu mensortir atau menyeleksi jenis dari produknya, apakah memang harus identik dengan tradisi asal dari si makanan itu. Kan karena kita lihat misalnya ada makanan dari daerah Jawa Tengah yang dijual juga di Tangsel atau dari Jawa Barat, apa
Itu apakah ada Kalau Tangerang Selatan sendiri memang kita klasifikasinya? belum punya yang namanya produk unggulan. Produk unggulan. Khusus karena produk unggulan daerah itu kan ada beberapa kriteria ya. Seperti kita contoh di Serang aja deh. Serang itu sudah ada yang namanya sate bandeng. Oh iya. Sate bandeng itu khasnya Serang. Orang pasti tahu bicara sate bandeng itu pasti Serang. Karena apa? Sate bandeng di Serang udah diproduksi secara masif oleh warganya. Dan hampir di setiap dari kecamatan atau kelurahan atau desa di Serang itu pasti ada pengrajin pembuat bandeng, sate bandeng itu. Nah, di Tangerang Selatan yang baru ada yang dibuat secara masif, ini baru bentuknya misalkan tadi kayak kerupuk, peyek misalkan. Peyek atau rengginang di Tangerang Selatan ini sudah banyak yang memproduksi, termasuk kita juga ada sagon bakar namanya, iya. sagon. Sabun bakar yang ini apa nih? Embur. Embur. Tapi sekarang Tapi dibikin enggak. cookies, Oh, enggak loh. guyur Iya. gitu loh. Lucu ya, tempatnya Iya, juga dia lucu deh, bentuknya imut-imut lucu gitu. pakai toples gitu. Nah itu kita mau jadikan sebagai cemilan tangsel. Iya, iya. Jadi memang semua warga, semua orang yang tinggal di Kota Tangerang Selatan, mereka mempunyai hak untuk bisa memproduksi dan menciptakan produk-produk unggulan dari tangsel. Untuk saat ini, sementara ini kita juga ada yang memproduksi bandeng. Bandeng itu bisa berbuat pepes bandeng, ada bandeng presto. Karena bandeng presto sendiri kan ada di Surabaya ya, Semarang. Semarang ya. Juwana ya itu. Iya, Johan. Nah, kalau di Tangsel itu ada juga yang memproduksi bandeng presto, tapi memang belum secara masif diproduksinya, baru beberapa. Untuk menciptakan sebuah produk unggulan, Tangsel dalam hal ini dari dinas maupun dinas perindustrian perdagangan maupun dinas koperasi dan UMKM itu harus lebih memperluas lagi, memberikan kesempatan warga, mungkin memotivasi beberapa warga perwakilan dari beberapa kelurahan atau kecamatan untuk memproduksi satu jenis itu, meskipun mungkin memang nanti dengan merek yang berbeda-beda, tapi bahan bakunya sama, misalkan bandeng menggunakan bandeng, itu nanti bisa menjadi juga produk unggulannya Tangsel bandeng presto apa gitu disebutnya, termasuk juga cemilan yang kering kayak Lampung itu terkenal keripik pisangnya Keripik pisang, kan. Nah, Tangsel akan mau mengangkat apanya nih? Keripik pisangnya kah atau sukun, kan kita ada sukun juga banyak, terutama di batalion ya. Batalion itu banyak banget Iya, loh pohon sukun. Dan kebetulan di Gerai Lengkong sendiri kita ada keripik sukun yang diproduksi namanya keripik oleh sukun. Ibu Persitnya tuh. Oh. Tapi memang masih menggunakan nunggu panen tuh pohonnya berbuah, sukunnya dapat bagus, baru bisa produksi. Nah, sebaiknya sih memang kita di Tangsel kalau memang ingin menciptakan satu produk dari bahan baku yang sama, tanam deh tuh pohon sukun di setiap wilayah untuk dijadikan produk unggulan kita, dibuat keripik. Karena Sukun keripik sukun itu yang dibuat oleh Ibu Persit ini itu luar biasa enak banget. Enak ya. Dan itu pembeli Gerai Lengkong itu harus waiting list loh, membeli Perlu kita keripik coba sukun tuh. itu Boleh tuh. harus coba. Iya, iya. Itu enak banget keripik Oke, sebelum sukunnya. kita lanjut mungkin ya Bu ya, ini kan nanti kita bakalan ada di YouTube tayangannya, benar Oh, nggak, Bu, iya ya? dong. Jadi mungkin dikasih tahu nih penonton yang ada di sini nih supaya bisa follow, subscribe dan Subscribe. ditonton, ya. Aduh, kita belum ada itunya ya Apa? kayaknya. YouTube-nya? YouTube-nya. Oh, YouTube-nya ya udah. Menyusul deh, nanti pasti nyusul. kita Oh, ini. iya, iya, siap. Ya paling Ada ini lagi? ini kan gini Bun, kadang permasalahan UMKM kita itu kan di permodalan Bu ya. Nah ini bagaimana mendapatkan modal dari pemerintah itu, apakah ada klasifikasinya, maksudnya bidang-bidangnya, maksudnya yang ini harus dapat sekian atau bagaimana gitu Bun? Menurut Bunda bagaimana? Kalau kembali ke modal itu biasanya dalam lembaga ya, perbankan. Nah, kalau modal berbentuk uang itu agak jarang. Pemerintah biasanya itu memberikan bantuan itu berupa alat. Alat untuk memproduksi, misalkan ada UMKM yang memang butuh sealer misal, atau butuh kompor, atau butuh wajan dan sebagainya. Nah itu diberikan pada saat dinas memberikan pelatihan. Itu akan diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau untuk modal produksi itu bisa bekerja sama dengan lembaga perbankan, di mana diberikan yang namanya kredit pinjaman lunak ya, seperti KUR dan sebagainya. Nah itu kembali kepada
para pengusaha ini sendiri untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut atau tidak. Kalau memang memungkinkan usahanya ini akan berjalan stabil dan mereka bisa mengembalikan pinjaman tersebut, kenapa tidak gitu loh. Mereka bisa lakukan, bisa juga melalui koperasi dan sebagainya untuk modal usahanya itu sendiri gitu. Itu peralatannya Free biasanya diberikan. Tapi ada beberapa kuota yang memang menjadi standar persyaratan dari dinas. Apakah memang usahanya ini sudah berjalan sekian lama, terus juga dilihat juga konsistensi mereka untuk memproduksi dan juga penjualannya seperti apa dan bagaimana. Itu ada klasifikasinya sendiri gitu. Kalau untuk promosi Bunda, saya mau nanya, apakah UMKM Tangsel ini sudah go digital dalam arti sudah ada Facebooknya, sudah ada IG-nya, sudah ada mungkin TikTok gitu yang sekarang lagi viral gitu. Sekarang ini justru lebih banyak main mereka di Lebih main media di sosial media ya. sosial Apalagi ya. pasca kemarin kita mengalami pandemi Covid kan dilarang untuk berinteraksi dan sebagainya. Mereka justru menggunakan digital marketing melalui Facebook, TikTok. Apalagi sekarang TikTok lagi marak untuk jualan. benar. Jadi ayo deh teman-teman, apalagi Gen Z nih yang udah terbiasa menggunakan Media sosial alat ya. komunikasi dan juga media sosial itu bisa berkolaborasi dengan Gen Z kita sebetulnya para pengusaha yang memang mereka kadang-kadang kan agak gaptek ya. Nah, collab deh tuh dengan para anak-anak SMK nih yang memang udah Apalagi di terbiasa. sini tuh kan SMK Iptek ya Bunda, Iya. kita di SMK Iptek yang dimana Betul. ada jurusan DKV-nya dan anak-anak itu kayak untuk buat flyer, untuk media sosial itu udah nomor 1. Boleh Jadi nanti bisa collab sama UMKM. boleh nanti UMKM bisa di Tangsel. kolaborasi dengan Gerai Lengkong juga nih. Bisa jadi Anak-anak reseller Gen Z-nya ya. bisa menjadi Bisa ya. reseller, bisa Di sini menjadi jurusannya bagus promosi loh. kita juga. Bagus banget ya. Iya, karena Bunda di ada sini DKV tuh ya. ada 4 jurusan. Ya, Ada apa aja tuh? DKV ini seperti ini. DKV Kita itu ada- apa? ada Desain DKV itu komunikasi desain visual. komunikasi visual. Seperti kita ada untuk podcast, kemudian ada foto studio juga, Bu. Jadi kita suka keluar-keluar dan menerima foto booth seperti itu, Bu. Boleh dong nanti bisa kolaborasi ya. Boleh, Bu. Sama Iya, Gerai Juga Lengkong. ada perhotelan juga. Ada perhotelan. keren. Desain sekali. perhotelan. Jadi Ada apa anak-anak lagi tuh Pak? udah bisa Itu baru 2 ngapain tuh. aja. Baru 2. Kita sering loh ngadain kegiatan di Gerai Lengkong dengan diperbantukan oleh anak-anak SMK. Oh, udah sering ya, Bun ya. Cuma dari sini nih Iptek Mungkin yang belum nih beneran nih. Untuk teman-teman semua. kita ada soalnya kita orang-orang- baru tahu Iptek selama ini tuh nanti Iya. sama Karel. Oh, Biasanya iya. yang hire Karel kita sering sekali menggunakan anak-anak SMK, SMK. Iya. untuk Jadi kan kalau membantu. SMK sekarang kan lebih condong ke dunia digital ya, Iya, Bun, ya. iya. Jadi Betul. untuk dunia digital Memang sudah masanya bisa. ya, Pak, ya. Betul banget, Bun. Untuk jadi buzzer juga bisa kan. Benar. Akhir nomor Ya Baza. Juga nih, jangan lupa juga buat masyarakat juga kalau datang ke Tangsel jangan lupa ke Gerai Lengkong. Di sana Iya. produk UMKM Tangsel ada di sana semua. Ada di sana semua ya. Ada Mas semua. Rizky belum tahu ya. Saya aja belum ini. Belum tahu ya. Kom tahu. Oh, Gerai gerainya. Lengkong. Itu Jadi Gerai Lengkong ini bukan di daerah Enak-enak Lengkong. Oh, bukan dari Lengkong Bukan, justru. itu Namanya cuma Gerai namanya aja. Oh, namanya. Gerai Lengkong itu kita buat menggunakan istilah peristiwa Lengkong. Lengkong. Jadi kita kan ada sejarah peristiwa Lengkong di Tangsel. Betul. Jadi pada saat 2020 pandemi Covid, saya ingin UMKM itu tetap semangat, punya spirit perjuangan. Nah, saya buat gerai. Mau dikasih nama apa nih gerai? Teringatlah dengan peristiwa Lengkong di mana pahlawan kita gugur di daerah Lengkong. Jadi saya namakan gerai itu Gerai Lengkong supaya mendapatkan spirit perjuangannya untuk para UMKM. Gitu. Ya, untuk tambahan nama pahlawannya siapa, Pak? Tidak melupakan sejarah juga. Iya. Di Jas Tangsel. merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah. Itu pahlawan tahu nggak? Pahlawannya. Heeh. Ada Bapak Daan Mogot, Bapak Daan ada Mogot. Bapak Saya tahu Sugianto. tuh yang depan plaza itu ya. Iya, Iya, betul. Itu benar. ada monumennya. Nanti Ada sekali-sekali monumennya. diajak nih berkunjung ke monumen Palagan Lengkong, Iya. monumen Daan Mogot Iya. namanya. Dan Mogot. Itu Jangan belakang. sampai orang Serpong nggak pernah ke monumennya. betul. Yang punya wilayah soalnya kan. Iya. Gitu ya. Jadi ternyata UMKM di Tangsel itu sudah go digital ya. Sudah lebih banyak yang luar sudah biasa go ya Bunda ya. digital. Mm. Jadi saya juga sedikit berbagi pengalaman juga ya waktu saya berbelanja di Gerai Lengkong ya, walaupun belanja nggak seberapa, tapi memang kalau saya coba itu kualitasnya lumayan Bunda. Saya juga kadang-kadang gila ya
Kota Tangsel punya produk-produk yang kayaknya di kota lain belum ada sih Bunda. Misalnya kayak contohnya ya saya agak itu ya. Apa? Misalnya rempeyek tapi mini. Apa tuh rempeyek mini? Peyek mini. Saya Terus bentuknya mini. Oh, Kecil. bentuknya mini. terus ada lagi apa Yang tuh Bunda? tadi kata Kue Bunda apa? kembang Sukunya. goyang Kembang goyang kecil, tapi juga. mungil juga. Aduh enak Mungil. banget deh. Dan itu dari peyek kan banyak. Udah tahu juga peyek 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 kacang tahu, kan? ya, Ada peyek kacang, ada peyek abon, ada peyek kedelai. Nah, di gerai lengkong itu ada peyek yang bentuknya besar, ada bentuknya kecil. Gitu. Terus juga tepungnya tidak menggunakan tepung yang sama, ada menggunakan tepung mokaf. Oh, mokaf yang- Modification iya, cassava modifikasi dari cassava. Singkong tepung ya. singkong gluten free kan itu. Nah, itu banyak variatifnya. Jadi makanya saya bilang UMKM bisa berubah menjadi singkatannya usaha mandiri, kreatif, miliaran hasilnya. Jadi bisa bukan diulang nggak usaha Bunda? mikro, kecil, menengah Bunda sorry, lagi. bisa diulang nggak? Diulang. Tadi Tapi tuh. menjadi usaha, Usaha, mandiri, kreatif, miliaran hasilnya gitu. Waduh, mantap. Biasa nih. Ini Jadi jadi kreativitas inspirasi nih dan buat inovasi. anak-anak yang Iya. anak-anak Ya, zaman buat sekarang nih siswa-siswa Gen Z nih yang nih. Bun, sekali lagi Bun, ini kiat-kiat ini kan anak-anak Gen Z ini Betul. jarang ya untuk mengekoni dunia UMKM. Mungkin ada kiat dari Bunda nih buat menyemangati teman-teman nih anak Gen Z ini untuk semangat untuk ber-UMKM gitu. Sebetulnya sih kalau untuk anak Gen Z ya, untuk mencapai yang tadi saya ganti singkatannya menjadi usaha mandiri kreatif miliaran, ini sangat mudah loh. Sangat mudah. Karena untuk anak-anak Gen Z ini menghadapi pasar digital, mereka itu kan sudah mahir. Mereka nggak perlu punya produk misalkan. Produknya sudah biarkan aja para pengusaha, para ibu-ibu yang sudah memproduksi. Nah, Gen Z ini tinggal memasarkan. Dengan menguasai digital, mereka kan pasti yakin pangsa pasarnya itu lebih meluas. Dengan menggunakan TikTok, media sosial yang lain, mereka bisa misalkan satu produk nanti dikirim, nanti saya akan kirim nih dari gerai lengkong. Nih produknya, silahkan di-share, dijual sebanyak-banyaknya, misalkan berapa orang satu produk aja, nggak usah banyak-banyak. Silahkan dia jual, nanti mereka akan mendapatkan prosentase dari penjualan. Saya yakin mereka dalam 1 bulan tuh bisa mendapatkan keuntungan atau profit atau komisi sekian puluh juta misalkan, sehingga dalam setahun mereka bisa mendapatkan miliaran. Nah, akhirnya UMKM itu bisa menyeluruh menjadi penghasilan untuk para pengusaha, baik dia yang mempunyai produk maupun yang tidak punya produk. Dengan hanya menjual menjadi reseller, saya yakin para Gen Z ini juga punya peluang justru lebih besar karena mereka ini kan memang sudah melek digital dibandingkan nih kami yang para pengusaha yang memang hanya tugasnya produksi, agak males mereka menguasai digital. Jadi kita bisa berbagi peran, anak-anak mudanya ini yang membantu berjualan, mereka bisa seluas-luasnya membuka pasar baik di dalam domestik maupun di luar, termasuk ke luar negeri mungkin kan. Wah, keren Jadi banget dengan dunia digital yang semakin luas ini, semua bisa berkolaborasi sehingga tercapai yang tadi singkatan UMKM-nya, bukan hanya sebatas usaha mikro Usaha kecil mikro, menengah, iya. tapi menjadi usaha mandiri, kreatif, miliaran miliaran hasilnya. hasilnya. Kapan Karena lagi anak muda punya uang miliar iya, ya, Bun, ya? UMKM itu kan Wah, sebuah pekerjaan yang mandiri. Mandiri, Mereka nggak betul. tergantung dari pemerintah, sama pemerintah. tidak terikat dengan pabrik dan sebagainya yang harus bekerja time to time kan. Mereka bisa bekerja kapanpun, malam kayak pagi, siang dan sebagainya. Betul. Dengan mereka bisa kemandirian mereka bisa menghasilkan Betul. miliaran rupiah tentunya. Oke. Gitu. Berarti ini pelajaran banget nih buat siswa-siswa IPTEK khususnya ya Bun ya. Tapi lagi kalau di IPTEK itu kita ada namanya BMW Bun. Ada berwirausaha, bisa kuliah juga, dan juga satu lagi tuh bisa langsung bekerja. Jadi BMW Keren ya. bekerja, Bekerja. dan BM M ya? lanjut kuliah Oh, gitu kan. mau lanjut W-nya kuliah. wirausaha. Wirausaha. Iya. Oh, Semoga iya. bisa jadi Iya. pelajaran ya Iya. Bun ya. Iya. buat Bunda, anak-anak. tolong Bunda berikan pesan atau ya penyemangat untuk para generasi Z ya atau Gen Z yang mungkin mereka tertarik dengan UMKM. Untuk para pemula
yang mau berwirausaha, khususnya untuk para Gen Z nih ya, teruslah kalian berinovasi, berkreasi, jangan pernah putus harapan dan putus semangat untuk tetap mau berkolaborasi dengan siapapun, terutama dalam kreativitas dan inovasi. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang, itu jangan terlalu tergantung dengan orang tua ataupun fasilitas atau referensi. Jangan deh, jauhin. Jadilah diri kalian sendiri untuk bisa mandiri, untuk bisa membangun sebuah usaha di mana kalian bangun, bangkit, semangat, lebih menjadi kebanggaan orang tua, terutama kebanggaan buat diri sendiri. Betul banget. Iya. Minimal mendapatkan sesuatu dari hasil Dari jerih payah hasil sendiri, sendiri. itu luar biasa kebanggaannya. Berdikari ya. Berdikari. Jadi anak yang mandiri dan berwirausaha, kreativitas dan inovasi tentunya. Pesan-pesannya ya Mantap. untuk generasi Luar biasa Gen Z pesan-pesan ya. dari Bunda. Iya. Itu sebenarnya untuk kita juga ya, Iya, walaupun betul. sudah Semangat ya. usia Ini masih gini gitu aja ya. ya. Iya. Tapi Udah usia segini tapi masih nggak boleh gini-gini patah aja. semangat. Betul Tadi kan banget. Bunda juga sudah Betul. bilang kita nggak boleh patah semangat. Nggak Kita boleh tetap patah harus semangat. menjadi bagian Tetap. dari masyarakat Tangsel yang selalu semangat. Selalu semangat. Dan siapa tahu kita nanti hipakat nih Ya, mudah-mudahan UMKM salah satu Boleh. rencana ya. rencana Iya. semua terkabul, Bu. Amin, amin. Pelan-pelan dikit-dikit ya. Kita coba menjadi organisasi yang memang bisa menjadi inspirasi Iya. buat Iya. organisasi Betul. lainnya gitu. Bunda. Ini warga Tangsel. Sama satu lagi untuk organisasinya Siap. nih, Oh, iya. Hipakat ya, Iya, terutama boleh, kali ini. Pak, untuk organisasi yang lain lah, jangan pernah tergantung sama hal-hal yang memang bukan haknya. Jadi teruslah kita berorganisasi sesuai dengan ADART yang sudah dibangun, yang sudah dibentuk, menjadi mitra pemerintah, juga menjadi pengayom masyarakat. Iya, Tentunya di sini ada kolaborasi dan juga ada sinergi, di mana dari organisasi ini bisa mengayomi masyarakat, bisa membawa masyarakat lebih mandiri lagi, dan tentunya juga harus tetap semangat saling menyemangati, saling berbagi manfaat, terutama untuk pembinaan di ekonomi kreatif keluarganya, karena disitulah penopang negara kita bisa kuat karena kita punya kemandirian finansial tentunya, Iya, apalagi di sebuah organisasi. Terima kasih Bunda untuk Sama-sama. oh iya, jangan lupa loh. Betul. Kita harus ke Gerai Lengkong. Iya. Oh, boleh Saya tahu undang nggak? pokoknya Gerai Lengkong. Alamatnya di mana sih Bunda Gerai biar Lengkong tahu. itu di Boleh jalan sambil diminum kali ya? Iya, Tadi ya. saya Gerai Lengkong itu di Jalan SKKI, Kelurahan SKKI. Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Buka Bunda? dari jam 9 sampai jam 8 malam. Dari hari apa sampai hari apa Bunda? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Katanya ada live musiknya juga Ada ya. live musiknya juga, karena di Gerai Lengkong selain sentra produk UMKM, kita ada restorannya juga, di mana kita juga di sana memfasilitasi para komunitas, organisasi yang ingin berkegiatan di sana itu free untuk menggunakan fasilitas yang ada di sana, termasuk ada musik, Oh, ada ada soundnya juga, ada infokus, jadi mereka bisa membuat Wah, kegiatan di boleh sana, termasuk ada beca-becaan juga Waduh, loh, iya. kalau mau naik beca. Beca mini. Kalau yang Ada punya beca-beca anak, yang banyak punya anak banyak untuk banyak acara-acara keluarga, dan ada lagi di sana kita satu-satunya restoran di Tangerang Selatan yang mengolah sampahnya sendiri. Jadi kita juga biasa. sampahnya itu kita olah. Jadi di Gerai Lengkong ada pengolahan sampah yang bentuknya menjadi kompos, ekoenzim. Terus ada maggot juga dari sisa-sisa makanan restoran. Termasuk kita juga membuat bata itu dari sampah ranting dan iya. daun-daun. Nah Waduh, itu juga kita biasa. olah. Termasuk juga kita ada kebun anggur. Kebun anggur di Gerai Lengkong, dan ada hidroponik. Hidroponiknya itu kita lagi menanam bayam Brazil. Bayam Brazil namanya aja ya, sebutannya itu bayam Brazil. Bayamnya ini punya kandungan nutrisi yang tinggi, dan itu termasuk salah satu menu andalan kita di Gerai Lengkong. Jadi harus coba ke Iya. Gerai Lengkong. Jadi selain kita di sana bisa Ya. makan-makan ya, Betul. tapi kita juga bisa belajar. Bisa bisa belajar, ada Di sana pelatihan itu, juga. Warung Lengkong kita punya tagline. Apa tuh? Tempat asik Buat untuk nongkrong. Oh, iya. Gerai Lengkong tempat asik untuk nongkrong. Jangan lupa Dan juga, ada Bunda. lagi Oh, maju bersama Gerai Lengkong karena kita keluarga. Terus jangan lupa juga di Apalagi Gerai nih? Lengkong kita juga bisa ngapain? Ngapain? Kongres, Mana? Oh, kongres. Kongkong. ya beres-beres Beres-beres. bersama Dari Padang Hipakat. Oke, Bunda,
Terima kasih. Terima Terima kasih kasih banyak, Bunda. Sama-sama. atas semuanya, Ilmunya ya. sharing-sharing ilmunya yang Banyak luar banget biasa. dapat ilmu dari Iya, Bunda iya. tadi tentang UMKM. Jadi kita tahu tuh mana UMKM mikro kecil ya, Iya, mikro menengah sama menengah ke atas. Dan Jadi ternyata kita nggak tadi boleh pakai kata pelaku, Pelaku. tapi harus Pengusaha. pengusaha tuh kan. Tadi UMKM juga ada kepanjangannya. Iya. Saya tahu belakangnya doang tuh. Iya, miliaran. Iya, bisa kalau berbau-bau rupiah tuh kita ingat ya. Ya. Iya. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman semua dan saksikan nih penampilan perdana kami di Kongres Kongko Gak Beres-Beres. Beres-beres. Tayang di YouTube insya Allah, ada di TikTok dan di Instagram. Jangan lupa juga Jangan lupa ya. juga ya. Follow juga Follow. untuk Gerai Lengkong. Jalan Lengkong dan Dan Hipakat ada TikTok, Tangsel. ada TikToknya Oh, ada juga. TikTok, ada Lista juga. Hurstianti. Ada Bunda tuh. TikTok dan IG ya, IG Iya. Instagram Listahur. Oh ya, oke. Oke. Sahur. Boleh. Sekalian kalian promosi ya, Bun. Maaf ya, sekalian ikutanan promosi. Silakan, Boleh. Kita juga punya usaha ini, usaha orang Apa juga nggak apa-apa ya. Ya jangan lupa di SMK Iptek juga kita lagi buka pendaftaran baru ini. Ya. Oke, wah. Oh, PPDB. Boleh. 25 2026 dengan biaya terjangkau dan Wah, lulusan keren. sini tadi bisa langsung bekerja, berwirausaha dan bisa lanjut kuliah. Tunggu dulu. Ya, apalagi Jangan ini. sudah promosi nggak tahu tempatnya di mana Oh, sih? tempatnya, Alamatnya di mana ini? Alamatnya di mana? Muncul. Alamat lengkapnya Pak? Oke. Alamatnya di Sengkol, Kelurahan Muncul, Tangerang Selatan. SMK Iptek Tangerang Selatan. SMK Iptek. Pokoknya buka map langsung nongol. SMK Iptek. Iya. Makasih banyak. Makasih, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Bunda. Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak para penonton. Jangan lupa tadi di subscribe dari YouTube Hipakat Dari Kongres Kongko Kongres Gak Beres-Beres Ya, bersama Hipakat betul. Hipakat Tangsel, Tangerang Selatan. Yeay. Sampai jumpa Terima lagi kasih. di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kongres Kongko Gak Beres-Beres.